Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyar muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para asatidah, para wali murid, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua, terutama nikmatul iman dan nikmatul Islam, serta nikmat berjalannya kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua umat beliau yang istiqamah di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar bersama yang berkaitan dengan kajian parenting kita bertemakan peran aktif orang tua dalam pendidikan buah hati. Ini merupakan sebuah tema yang cukup menarik untuk kita pelajari bersama sebagai orang tua, ayah atau ibu, bagaimana peran aktif kita dalam mendidik anak-anak kita. Sejauh mana peran kita sebagai orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam mendidik anak-anak kita. Yang insyaallah pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang peran aktif orang tua dalam pendidikan buah hati. Ini sudah dibacakan biografinya, kita lanjut saja. Baik, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke dalam materi inti dari kajian kita pada pagi hari ini, saya memberikan sebuah prolog atau pengantar yang Bapak Ibu bisa melihat di layar atau di depan. Saya sebutkan di sana, coba kita renungkan sejenak Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita buah hati atau anak-anak, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kepada kita bapak atau ibu sudah siap atau belum. Ketika Allah kehendaki kita menikah, kemudian setelah menikah kita punya anak, mau tidak mau kita harus apa? Siap ketika memiliki seorang anak. Allah enggak bertanya apakah antum siap atau tidak. Ketika Allah sudah takdirkan punya, maka kita harus mau tidak mau harus siap untuk mendidik anak-anak kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung menitipkan amanah tersebut kepada kita semua. Anak kita lahir tanpa bisa memilih lahir di keluarga seperti apa? Yang kaya kah, yang sedangkah atau yang miskinkah? Atau dididik kayak bagaimana? Ini merupakan sebuah renungan yang harus kita pikirkan bersama, bahwasanya orang tua merupakan orang yang Allah titipkan kepadanya anak-anak. Dan orang tua bukan hanya sekedar dia memberikan kemauan apa yang anak inginkan, namun lebih dari itu semua orang tua merupakan orang yang Allah berikan amanah, sehingga kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga amanah tersebut. Kalau kita berbicara masalah sekolah bisa membantu, guru juga bisa membimbing, namun pendidikan yang terkuat tetap terjaga di rumah. Kalau boleh saya memberikan sebuah sedikit perumpamaan jamaah sekalian, dalam sehari ada berapa lama? Berapa jam kira-kira? 24 jam. Anak kita di sekolah kira-kira berapa lama? Berapa Zat anak kita di sekolah?
ada yang sampai 6 jam, ada yang sampai 9 jam. Ambil paling maksimal yang full day misalkan. Berapa lama? 8 jam ya. Baik. Dari 24 jam yang Allah sediakan dalam sehari semalam, diambil 8 jam. Sisanya berapa, Pak? 16 jam. Berarti 16 jam anak kita berada di mana? Di rumah, di luar sekolah. Kira-kira lebih dominan mana? Di rumah atau di sekolah kira-kira? Di rumah. Berarti apa? Tidak bisa orang tua menitik beratkan pendidikan anaknya kepada sekolah. Harusnya orang tua berpikir selama 16 jam dia berada di sisi kita. Nah, ini kebanyakan orang tua terkadang ketika anaknya disekolahkan ibaratnya kayak laundry ya. Jadi masukin baju kotor, pokoknya keluar harus jadi baju apa? Baju yang bersih. Atau ibarat kayak bengkel motor gitu. Motornya mogok, pokoknya keluar harus apa? Bisa jalan, bisa rapi. Enggak demikian jamaah sekalian. Padahal tadi waktu selama 16 jam anak-anak kita bersama kita. Kemudian apa yang kita lihat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, anak-anak kita itu akan melihat, Bapak Ibu sekalian. Karena setiap gerak-gerik kita, setiap ucapan kita akan membekas dalam diri anak kita. Maka perlu perhatikan tutur kata kita, perlu perhatikan ucapan kita, perilaku kita, tingkah laku kita. Karena ibaratnya kita ini orang tua sebagai cermin. Apa yang anak lihat dari cermin tersebut, dia akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan kajian ini Bapak Ibu sekalian bukan untuk menyalahkan siapa-siapa. Bukan juga kita katakan ya orang tua yang semacam ini orang tua yang buruk. Namun kita saling mengingatkan karena mendidik anak adalah jalan yang panjang menuju akhirat yang pada akhirnya insyaallah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan ini menjadi sebab Allah memperbaiki diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, yang dengan melalui perbaikan tersebut Allah perbaiki anak-anak kita semua. Saya teringat dengan ucapan seorang ulama yang bernama Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan kebaikan orang tua, kesolehan orang tua akan berdampak besar terhadap kesolehan seorang anak. Jadi salah satu di antara sebab anak kita menjadi yang soleh itu sebabnya adalah menjadi orang tua yang soleh. Jadi kata beliau, orang tua yang soleh, orang tua yang baik akan menjadi sebab anaknya pun menjadi anak yang soleh. Dengan kata lain, kalau orang tua tidak menjadi orang yang soleh, orang tua yang bisa memberikan contoh yang baik, maka jangan heran ketika ada anak-anak yang tidak soleh. Karena sebab yang terbesar adalah sebab dari orang tua yang dia memiliki kesolehan atau kebaikan, maka insya Allah akan berdampak kepada kebaikan anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa melihat di depan juga ada beberapa ungkapan yang saya sebutkan. Sekolah memang sangat membantu proses pendidikan anak-anak kita. Namun pendidik yang utama tetaplah orang tua. Karena rumah kita adalah ibarat kelas pertama bagi anak-anak kita, yang sering dimasuki, yang sering dia belajar di situ. Bahkan sebelum sekolah juga anak-anak kita ditempa di rumahnya. Terlebih anak-anak SD masih berada di fase yang sifatnya meniru. Apa yang dia lihat, apa yang dia dari ayah dan ibunya, cara berbicara, menyikapi dan yang lain-lainnya, maka itu akan ditiru oleh anak-anak kita. Oleh karena itu, merupakan yang sangat penting adalah membentuk karakter dan kepribadian anak-anak kita. Dan kita semua tentu ingin memiliki anak-anak yang generasi yang saleh, yang salehah, yang rajin sholat, jujur, sopan, berbakti, mencari Al-Quran dan yang lain-lainnya. Maka itu semua butuh pengorbanan, butuh perhatian yang besar agar kita memiliki anak-anak yang saleh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam pembahasan inti pada kajian kita di pagi hari ini. Yang pertama perlu kita catat adalah anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala.
Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada kita sebagai orang tua. Al-Imam Ibnu Hazm beliau pernah mengatakan al-auladu amanatun 'inda walidayhi. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan anak-anak itu adalah amanah di sisi kedua orang tuanya. Dan kata beliau, anak yang kita miliki itu seperti jauharun nafisatun, seperti permata yang sangat berharga. Selain dia amanah, dia juga seperti permata yang sangat berharga. Dan kata beliau juga adalah anak-anak kita akan menjadi baik ketika ada yang namanya pembiasaan kebaikan. Anak-anak kita bisa menjadi soleh kalau ada pembiasaan sesuatu yang menjadikan dia anak-anak yang soleh. Namun sebaliknya kata beliau, kalau seandainya adanya pembiasaan yang buruk, maka akan tumbuh anak-anak yang buruk pula. Maka ini kembali kepada orang tua, Bapak Ibu sekalian, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bawakan beberapa dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan itu anak kita adalah amanah. Yang pertama, jaga keluarga dari api neraka. Tadi yang sebagaimana Ustaz telah menyampaikan dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil kita dengan orang-orang yang beriman. Ini ada sedikit faedah mungkin bisa dicatat ya. Kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika kita membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud adalah pasang telinga kita baik-baik. Pasang telinga kita baik-baik. Kenapa demikian? Beliau mengatakan karena setelah Allah mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada salah satu di antara dua perkara. Yang pertama adalah pasti setelah itu ada perintah dari Allah. Yang kedua pasti ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah boleh cek dalam Al-Qur'an, setelah Allah mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelahnya ada perintah atau ada apa? Larangan. Maka kita harus pasang telinga kita baik-baik, karena Allah akan memberikan informasi kepada kita baik berkaitan dengan perintah ataupun larangan. Dalam ayat ini Allah menyebutkan qu anfusakum, dalam bahasa Arab namanya fi'il amr gitu ya. Perintah, jagalah. Perintah atau larangan di sini? Perintah. Berarti Allah memerintahkan kita untuk apa? Menjaga keluarga kita, diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kalau kita melihat tafsir ayat ini, ulama tafsir diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ini jamaah bisa catat juga, cara menjaga agar diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Addibuhum allimuhum." Ajarkan kepada mereka tentang adab-adab dan ajarkan mereka tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ini tafsir dari surah At-Tahrim ayat yang ke-6, sebagaimana Ibnu Katsir menurunkan tentang riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan addibuhum wa allimuhum. Ajarkan adab kepada anak kita dan ajarkan ilmu yang bermanfaat, yang ini merupakan sebab kita bisa menjaga keluarga kita dan diri kita dari api neraka. Itu yang pertama, bahwasanya adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Saya ingin memberikan sebuah contoh yang banyak di kehidupan masyarakat kita. Bapak-bapak atau ibu-ibu kalau punya anak main jauh-jauh khawatir nggak Pak? Kenapa khawatir? Takut hilang. Apalagi zaman sekarang banyak apa itu, banyak penculikan gitu ya.
Khawatir Pak? Khawatir. Kalau mainnya dekat sumber-sumber api, khawatir nggak Pak? Kenapa khawatir? Takut terbakar. Kalau mainnya dekat kolam renang yang dalam, khawatir? Kenapa khawatir? Tenggelam. Kalau kita khawatir anak kita takut hilang, anak kita takut apa tadi? Terbakar atau tenggelam, pertanyaannya, sejauh mana kekhawatiran kita kalau anak kita masuk ke dalam api neraka? Jarang orang tua yang memahami hal ini. Lebih khawatir anaknya takut hilang, lebih khawatir anaknya tenggelam, lebih khawatir anaknya takut terbakar dibandingkan khawatiran dia anaknya masuk ke dalam neraka. Coba lihat di masyarakat kita, anak-anak sudah mulai remaja, ya, punya pacar, orang tuanya ridho dengan apa Pak? Dengan pacaran, bahkan merasa bangga, alhamdulillah anak saya ada yang apa ya, ada yang mau gitu kan. Sedih kalau anaknya nggak punya apa? Pacar. Aku anak saya nggak laku-laku gitu. Padahal ini merupakan sesuatu yang keliru, jalan menuju neraka. Berapa banyak anak orang tua yang anaknya tidak sholat, dia nggak khawatir, biarin katanya, masing-masing. Nggak demikian zaman sekalian. Harusnya kalau mereka khawatir ya terhadap hal itu, seharusnya kita lebih khawatir terhadap anak kita yang masuk ke dalam api neraka. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk yang kedua. Pertama tadi menjaga keluarga dari api neraka. Yang kedua adalah anak kita adalah ujian, ya, yang diberikan kepada kita sebagai orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta dan anak kalian adalah ujian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jelaskan sedikit tentang masalah harta dan anak. Harta yang Allah berikan kepada kita itu adalah ujian. Bagaimana bentuk ujiannya jemaah sekalian? Bagaimana ujian dalam masalah harta? Kata para ulama tafsir mengatakan, harta yang Allah titipkan kepada kita itu adalah ujian. Ujiannya adalah bagaimana dengan harta tersebut kita bisa bersyukur atau tidak. Kekayaan itu adalah ujian, kemiskinan juga adalah ujian. Kekayaan ujiannya adalah apakah kita bisa menjadi hamba yang bersyukur atau tidak. Kemiskinan juga ujian, apakah kita bisa menjadi hamba yang bersabar atau tidak. Makanya para ulama membahas tentang masalah mana yang lebih afdal adalah antara al-ghani syakir dan al-miskin as-sabir. Lebih utama mana? Kaya bersyukur atau miskin apa? Bersabar. Lebih utama mana kira-kira? Kaya bersyukur. Kenapa kaya bersyukur? Karena Allah telah memberikan amanah ini kepada dia dan tidak melupakan apa yang telah diberikan. Kalau miskin sabar, utama juga. Bersyukurnya itu kalau sabar, Ustaz. Bersyukur mulai sabar gimana? Lebih utama mana kira-kira? Miskin sabar atau kaya syukur? Mana Zat? Ibu-ibu kira-kira kalau ditanya utama mana antara kaya syukur, miskin sabar? Kaya bersyukur. Kenapa kaya bersyukur lebih utama? Kalau miskin sabar? Ini Ibnu Qayyim menyebutkan panjang lebar tentang khilaf di antara para ulama. Sebagian mereka menguatkan kaya yang bersyukur lebih utama dengan berbagai macam argumennya. Sebagian mereka mengatakan, oh enggak, yang lebih utama adalah miskin apa? Sabar. Namun pada akhirnya mereka sepakat pada satu kata, Pak. Yang paling utama adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik itu dia kaya yang apa tadi? Syukur ataupun miskin yang apa?
sabar yang paling utama, titik utamanya adalah yang paling bertakwa yang lebih utama. Inna akramakum indallahi atqakum. Jelas Pak ya? Baik. Nah kemudian anak kita juga ujian Pak. Dari mana ujiannya? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana beratnya mendidik apa? Anak-anak. Dan kita sebagai orang tua luar biasa pengorbanannya. Bukan hanya pengorbanan harta, pengorbanan waktu, pengorbanan segala sesuatu. Maka di balik ujian itu semua akan ada pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu indahu ajrun 'azim. Dan di sisi Allah lah adanya pahala yang sangat besar. Maka kita harus bisa bertahan dalam menghadapi ujian-ujian baik itu harta ataupun anak-anak kita. Dan setiap ujian yang kita hadapi insya Allah dengan bersabar, dengan ridho, akan ada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Setiap orang tua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang berada di bawah kepemimpinannya. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Ini masing-masing kita harus menyadari. Sebagai orang tua, baik itu ayah ataupun ibu, adalah pemimpin. Kalau ayah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya, kalau ibu pemimpin juga bagi anak-anak dan menjaga harta suami yang di rumah. Maka masing-masing kita kelak pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang kita pimpin. Sebagai seorang suami, para jamaah sekalian, bukan hanya sekedar dia memberikan nafkah. Antum boleh catat, para ulama menyebutkan PR yang paling besar bagi suami adalah dengan dia bisa menghantarkan keluarga ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Bukan hanya sekedar memberikan nafkah. Bukan hanya sekedar anak mau A langsung kita belikan. Istri mau beli A langsung kita belikan. Bukan hanya itu. Yang paling utama menyelamatkan mereka dari api neraka dan menggandeng mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama zaman dahulu, ulama salaf mengatakan, innal mar'ata la takhasamu li zawjiha yaumal qiyamah indallah. Nanti di hari kiamat bisa jadi ada seorang istri yang dia akan menuntut suaminya di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Kenapa dituntutnya mas sekalian? Istri ini mengatakan, ya Allah, suamiku ketika di dunia hanya bisa memberikan makan kepadaku, membawakan roti dari pasar kalau bahasanya. Nah, suami yang seperti ini yang hanya bisa memberikan nafkah saja, ya, tidak memberikan pendidikan agama terhadap keluarga, terhadap anak-anak atau istri, bisa jadi akan dituntut oleh istrinya di hari kiamat. Ma'addabani wa ma'allamani, ya Allah, suamiku ketika dunia nggak pernah ngajarkan kepadaku tentang perkara agama, tentang perkara-perkara yang baik. Maka mereka akan menuntut seorang suami di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak sekalian, nggak cukup ya sebagai mesin ATM doang, Bang. Tahu mesin ATM, Bang? Tahu mesin ATM? Setiap kali butuh duit ada apa? Ada uang. Enggak cukup. Enggak cukup jadi mesin ATM. Enggak cukup sebagai memberikan nafkah juga. Yang paling penting tadi menjaga diri dari neraka dan menggandeng mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Rasulullah SAW akan ditanya tentang apa yang kita pimpin ya kelak di hari kiamat. Maka mumpung masih ada kesempatan, perbaiki diri kita, sadari kalau ada kesalahan dan perbaiki diri kita agar bisa menjadi pemimpin atau suami yang bisa memberikan hak-hak keluarga kita atau istri kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang sahabat Ibnu Umar pernah mengatakan,
Beliau mengatakan, Addibu ibnakum, ajarkanlah anak-anak kalian, fa innakum mas'ulun anhu, karena sesungguhnya kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pendidikan anak-anak kita. Ini kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ajarkan anak kalian tentang perkara agama, karena sesungguhnya kelak di hari kiamat Allah akan bertanya kepada kita tentang apa yang telah kita lakukan terhadap anak-anak kita. Ini kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu sebagai penguat hadis ini, Pak. Termasuk juga Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud, beliau menyebutkan nanti di hari kiamat Allah akan bertanya kepada orang tua terlebih dahulu tentang apa yang dilakukan terhadap anaknya. Sebelum Allah bertanya kepada anak, apa yang dilakukan terhadap siapa? Orang tua. Ini kata Ibnu Qayyim demikian. Di hari kiamat kelak Allah bertanya pertama kepada siapa? Orang tua. Apa yang telah dia berikan? Apa yang telah dia persembahkan buat anak-anaknya? Sebelum Allah bertanya kepada anak, apa yang dilakukan terhadap orang tua? Kita posisi sekarang sebagai orang tua, kelak akan ditanya oleh Allah terlebih dahulu sebelum ditanya tentang anak-anak kita apa terhadap orang tuanya. Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk poin yang kedua yang berkaitan dengan ada 3 peran utama orang tua. Yang pertama, di antara peran orang tua adalah orang tua sebagai pembentuk arah atau fitrah anak-anak kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadis yang sahih, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah ada anak yang dilahirkan dalam ke dunia ini kecuali dia sudah di atas fitrah. Kata para ulama, fitrah di sini artinya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal siapa Rabbnya. Karena jauh-jauh hari sebelum Allah menciptakan manusia, Allah telah mengambil saksi kepada keturunan Nabi Adam alaihi salam, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Bukankah kalian mengetahui aku Tuhan kalian? Mereka mengatakan, iya ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Maka setiap anak kita yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yubajisanihi. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai Yahudi atau Nasrani atau apa? Majusi. Artinya pola pendidikan orang tua sangat memberikan bekas terhadap pola anak-anak kita. Ketika dia hidup di tengah keluarga yang gak pernah sholat, maka jangan heran tadi ketika anak kita besar dia tidak apa? Gak sholat. Ketika anak kita hidup di keluarga yang tidak pernah menutup aurat wanitanya misalkan, maka jangan heran ketika anak kita sudah besar gak menutup apa? Aurat. Itu yang dilihat dari siapa? Orang tua. Kalau dia hidup di keluarga yang, maaf bapak-bapak di sini mungkin nggak ada ya, yang mungkin bapak-bapak di sini misalkan atau jamaah yang di luar lah dari sini biasa merokok gitu, Pak. Anak pun akan melihat, Pak, oh orang tua saya apa? Merokok. Cuman anak nggak berani apa, Pak? Nggak berani ngomong. Nanti di sekolah sama teman-temannya patungan apa? Patungan rokok bisa aja. Jadi kenapa? Karena dia melihat siapa tadi? Orang tua. Yang aneh kadang-kadang sebagian orang tua bilang ke anaknya, kamu jangan apa? Merokok. Di tangannya ada apa, Pak? Masya Allah, ada bungkusannya juga, Pak. Kayak kereta, Zat. Tahu kereta? Zaman dahulu kereta api, nggak pernah apa? Nggak pernah berhenti asapnya. Udah mau habis apa? Nyambung. Kayak begitulah. Nah, ini pola pendidikan terhadap anak-anak kita tergantung dengan di mana dia berada, Pak. Maka sangat penting ya orang tua menjadi contoh yang baik. Orang tua memberikan model yang baik terhadap anak-anaknya. Termasuk juga lingkungan jamaah sekalian.
Lingkungan, sekolah juga sangat mempengaruhi. Makanya kata para ulama terdahulu mengatakan, ada sebuah ungkapan yang mereka katakan, al-jaru qabla dar. Ini penting dicatat ya. Kata para ulama mengatakan, seseorang hendaknya melihat siapa tetangganya sebelum dia memutuskan bangun rumah di situ, Pak. Atau beli rumah di situ. Al-jaru qabla dar, katanya. Ya, lihat siapa tetangga sebelum engkau membangun apa? Rumah. Artinya apa di sini? Sebelum kita memutuskan kita mau tinggal di tempat A misalkan, lihat dulu lingkungannya, kira-kira mendukung atau tidak. Jangan sampai ya na'udzubillah kita tanpa melihat lingkungan langsung putuskan tinggal di sini. Rupanya apa? Depannya sarang judi, yang kanannya tiap malam apa? Mabuk-mabuk. Yang belakang prostitusi misalkan. Yang kiri apa, Bang? Pokoknya depan, belakang, kanan, kiri semuanya apa? Maksiat. Kira-kira berpengaruh ke sama anak kita? Sangat berpengaruh. Makanya kata mereka mengatakan al-jaru qabla dar. Lihat siapa tetangga sebelum apa kita bangun rumah. Karena lingkungan sangat berpengaruh jamaah sekalian. Ini kembali ke pertama tadi, orang tua adalah pembentuk arah anak kita. Maka ketika orang tuanya baik, insya Allah akan menjadi kebaikan buat anak-anak kita. Kemudian peran yang kedua, Bapak Ibu sekalian, orang tua adalah teladan, ya, karena anak sifatnya peniru. Ya, orang tua adalah teladan. Usahakan dan pastikan kita menjadi teladan yang baik buat anak-anak kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran, bahkan memberikan ancaman bagi orang-orang yang terkadang dia bisa mengucapkan sesuatu tapi tidak bisa mengamalkannya. Jamaah bisa melihat dalam surah As-Saff ayat yang kedua atau ketiga. Suratnya As-Saff juz yang ke-28 Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murkanya di hadapan Allah engkau mengucapkan sesuatu yang engkau tidak kerjakan. Ini merupakan ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sangat murka dengan orang-orang yang dia bisa mengucapkan tapi tidak bisa apa? Mengamalkan. Termasuk dalamnya adalah orang tua. Dalam istilah bahasa Jawa mungkin yang orang Jawa tahu ya, ada namanya jargoni, Pak. Apa jargoni? Apa jargoni? Pernah dengar? Bisa ngajar, orang bisa ngelakoni. Paham ya? Mungkin nggak ada orang Jawa di sini ya. Ada istilah jargoni, bisa ngajar, orang bisa ngelakoni. Artinya, kalau ngajar pinter, nyuruh pinter, tapi amalannya zero, nol amalannya, Pak. Ya. Contoh orang tua ketika waktu maghrib datang nyuruh anaknya kemana, Pak? Ke masjid. Tapi orang tuanya masih sibuk dengan hewan peliharaannya, Pak. Zaman sekarang apa tuh orang tua biasanya? Burung misalkan. Masih sibuk dengan apa? Burungnya. Masih sibuk juga dengan kadang-kadang sebagai orang tua saya perhatikan datang waktu maghrib ngambil selang, ngapain, Pak? Nyuci motor atau nyuci apa? Mobil. Anaknya disuruh kemana? Ke masjid. Anaknya pun berkat dalam hatinya, kok saya doang disuruh ke masjid, orang tua malah nyuci apa? Motor. Nah, orang tua tersebut nggak benar zaman sekalian. Maka kalau mau menjadi contoh yang baik, ketika nyuruh anak ke masjid, kita sudah siap dengan peci kita, baju koko kita, dengan sarung kita. Ajak anak kita ke mana? Ke masjid. Insya Allah itu akan menjadi kebaikan buat anak kita. Termasuk juga ibu-ibu, perhatikan Bu, kadang-kadang di sebagian masyarakat juga ini banyak kekeliruan. Ada sebagian masyarakat kita yang terkadang dia ngambil bank keliling, tahu bank keliling, Pak? Apa namanya itu? Apa namanya? Bang apa sih? Bang Emo, tahu ya? Ya, cuma nggak ada yang celah di luar sana ya. Kadang-kadang ketika ada datang orang pihak banknya
Dek, mana ibunya? Sebelumnya ibunya udah bilang, nanti kalau datang abang ini bilang ibunya apa? Nggak ada. Ngumpet tuh misalnya. Akhirnya datang bener kan? Ibunya nggak ada. Secara nggak langsung ibu sudah ngajarkan sifat apa ini? Bohong. Jangan heran kalau nanti anak kita ngebohongin siapa? Orang tua. Karena didikan siapa tadi? Ibunya begitu. Subhanallah. Jelas ya? Ini penting. Orang tua adalah teladan, Pak. Maka kita usahakan menjadi teladan yang baik buat anak-anak kita. Jangan sampai menjadi teladan yang buruk, karena mereka sifatnya adalah peniru. Tadi saya katakan di awal, apalagi anak-anak SD itu masih sifatnya meniru. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari orang tuanya, maka akan dipraktekkan oleh anak-anak kita. Kemudian kita masuk yang ketiga. Peran utama orang tua yang ketiga adalah orang tua sebagai pendamping dengan kasih sayang. Ya, orang tua adalah pendamping yang harus mendampingi anaknya dengan rasa kasih sayang. Ada beberapa dalil-dalil yang menjelaskan hal ini. Yang pertama diantaranya sabda Nabi SAW mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan termasuk golongan kami yang dia tidak menyayangi anak kecil di antara kami. Jadi orang tua dia harus menjadi pendamping dan punya sifat kasih sayang. Nabi SAW juga mengatakan, "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Sayangilah makhluk yang di bumi, maka yang di langit pun akan sayang kepada kalian. Jadi orang tua, Bapak Ibu sekalian, harus punya sifat kasih sayang. Harus punya sifat lemah lembut kepada anak-anaknya. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, tidaklah ada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada manusia, tentu pasti akan menghiasinya. Dan sebaliknya ketika ada keburukan-keburukan dalam manusia, pasti akan merusaknya. Maka kita sebagai orang tua harus punya sifat kasih sayang terhadap anak-anak kita. Ya, kasih sayang bukan berarti kita tidak tegas. Ketika ada kesalahan kita harus berlaku apa? Tegas. Namun pada asalnya tarbiyah, kata para ulama, dengan rifqun, dengan cara-cara yang lemah lembut. Ya. Jadi harus seimbang antara sifat tegas dan lemah lembut. Ya. Tegas bukan berarti kita kasar, lembut bukan selamanya kita kalah terus, tapi harus punya sifat tegas, tentu dengan lemah lembut terhadap anak-anak kita. Ini 3 hal yang perlu diperhatikan tentang 3 peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam poin yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang berkaitan dengan bentuk peran aktif orang tua di rumah. Kita nggak bicara di sekolah karena di sekolah sudah selesai, sekarang kita bicara di rumah. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bentuk peran aktifnya adalah bangun rumah yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada istilah apa itu? Baiti jannati, rumahku apa? Surgaku. Jangan ada istilah baiti nari, apa? Rumahku apa? Nerakaku. Anak enggak betah di mana? Rumah. Karena apa? Kayak neraka. Sedikit-dikit diapain? Dimarahin, dikit-dikit, pokoknya anak enggak betah di rumah. Bangun rumah kita menjadi rumah yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Taha ayat 132, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa." Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah keluargamu untuk menjalankan ibadah salat dan bersabarlah di atasnya. Kata para ulama tafsir, orang tua punya kewajiban untuk mengingatkan anak-anaknya untuk menjalankan ibadah salat. Bapak atau suami ingatkan istri atau anak-anak untuk ibadah salat. Ketika suaminya nggak ada di rumah sedang bekerja, ibu ingatkan anaknya buat ibadah salat dan bersabar dalam menjalankan ibadah salat. Sabar nggak, Pak? Sabar. Yang namanya salat itu butuh kesabaran, Pak.
Laki-laki harus berangkat kemana? Masjid, harus sabar. Ibu-ibu juga cuma harus sabar, karena banyak kadang-kadang sebagian wanita itu lalai untuk mengerjakan ibadah sholat. Sholatnya di akhir apa, Bu? Akhir waktu. Apalagi sebagian wanita itu kadang-kadang suka sama sinetron. Tahu sinetron ya? Kalau belum habis nggak sholat. Zuhur jam 12, jam 1 baru apa? Sholat. Kadang-kadang injury time. Tahu injury time? Menjelang waktu apa? Asar baru sholat. Setelah assalamualaikum, azan sholat asar apa? Berkumandang. Subhanallah. Maka bangun rumah kita, rumah yang senantiasa mengingatkan kita untuk ibadah sholat. Ini ada sebuah faedah juga bisa dicatat ya tentang ayat ini. Allah menyebutkan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabar di atasnya. Ayat selanjutnya mengatakan la nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rezeki kepada kalian. Nahnu narzuquk. Kami akan memberikan rezeki kepada kalian. Wal aqibatu littaqwa. Dan kebaikan kesudahan yang baik untuk orang bertakwa. Kata para ulama tafsir mengatakan salah satu sebab Allah bukakan kita pintu-pintu rezeki dengan memerintahkan keluarga untuk menjalankan ibadah sholat. Karena ayat ini bicara masalah sholat, kemudian Allah mengatakan kami tidak meminta rezeki kepada kalian. Di sini kalau Allah mengatakan kunci pembuka rezeki adalah dengan orang tua senantiasa memerintahkan sholat kepada siapa? Anak-anaknya. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, kita dianjurkan memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah di rumah, Pak. Tujuannya adalah memberikan rumah kita jatah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salat-salat yang sunnah dianjurkan di rumah. Nabi mengatakan seutama-utamanya salat bagi laki-laki di rumahnya kecuali salat yang wajib. Maka kayak qobliyah, ba'diyah, duha, qiyamul lail dan yang lain-lainnya, usahakan salatnya di mana? Di rumah, agar rumah kita juga mendapatkan bagian dari untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk yang kedua, bentuk peran aktif orang tua dalam pendidikan di rumah. Yang kedua adalah mendampingi sekolah atau pendamping sekolah. Ya, bukan mengambil alih tapi menjadi apa? Pendamping sekolah biar anak-anak kita bisa belajar di rumah. Saya berikan contoh praktek sederhana. 10 sampai 15 menit tiap hari tanya sama anaknya, misalkan contoh, hari ini belajar apa? Pernah nggak ibu-ibu ngomong gitu, Bu? Bapak pernah, Pak? Gak ada waktu, Pak ya? Berangkat gelap, pulang apa? Gelap. Berangkat anak masih tidur, pulang anak udah tidur. Kapan ketemu sama anak kira-kira, Pak? Sabtu harusnya ketemu sama anak buat lemburan kan? Ahad ketemu sama anak mancing. Jadi ketemunya kapan? Gak tahu, sebulan sekali kali. Senin sampai Jumat tadi berangkat gelap, pulang gelap. Sabtunya lemburan. Ahadnya apa tadi? Mancing, atau mungkin yang hobi apa namanya? Hobi goes ya, goes gitu mereka. Bukan nggak boleh, boleh-boleh aja silakan. Tapi jangan sampai kita sibuk dengan diri sendiri tanpa melibatkan anak-anak kita. Tanya sama anak kita, hari ini belajar apa? Atau tanya misalkan, ada yang kamu senangi nggak? Atau yang buat kamu sedih di sekolah? Anak biar mengungkapkan, mengekspresikan apa yang dia alami di sekolah. Kemudian juga coba tanya kepada, coba ceritakan kepada umi atau kepada abi, kepada ayah, kepada ibu, apa kegiatan kamu di sekolah? Nah, kalau anak-anak itu terbuka, pasti akan cerita. Oh, tadi aku mau melakukan ini dan itu. Cerita dia. Berikan waktu 10 sampai 15 menit, nggak usah lama-lama. Ya, setengah jam atau kurang dari setengah jam. Kemudian yang penting pula adalah cek tugas mereka. Bukan hanya memarahi, tapi juga apa? Mengarahkan Bapak Ibu sekalian. Ngelihat nilai anaknya dapatnya 0 misalkan. Orang tua kadang-kadang naik pitam, tahu naik pitam, Pak? Langsung apa, Pak? Marah-marah.
Kenapa kamu nilainya apa? 0. Anaknya gampang balikin. Emang ibu pernah ngajarin saya? Kan nggak pernah. Jangan salahkan saya, Bu, karena ibu nggak pernah ngajarin apa? Saya. Ibunya sibuk main apa, Pak? Ini nih, kadang-kadang di rumah, iya, tapi apa? Keranjang kuning, keranjang apa lagi tuh? Keranjang oranye, keranjang hijau, nggak pernah berhenti. Setiap hari tukang paket datang, paket gitu kan? Subhanallah. Bapaknya pusing. Kayaknya nggak pernah absen, tiap hari datang ke rumah tukang paket nih. Ibunya bukan ngurusin anak, tapi ngurusin apa tadi? Online belanja. Subhanallah. Mungkin kalau ayah ya waktunya terbatas, ibu di sini yang punya peran penting. Ini pertama ya. Ya, yang kedua adalah tadi pendampingi sekolah, melihat kegiatan anak kita, mengarahkan mereka. Kalau kurang maka diarahkan, diajarkan supaya bisa lebih baik ke depannya. Yang ketiga, peran aktif orang tua ini penting sekali adalah mengatur gadget dan tontonan pada anak-anak kita. Tegas tapi tetap dengan suasana yang hangat, Bapak Ibu sekalian. Contoh misalkan, saya berikan contoh di sini, prakteknya adalah buat aturan, Pak, tentang waktu, tempat, dan konten yang mereka buka. Misalkan diberikan waktu sehari hanya buka misalkan hanya setengah jam, contoh misalkan. Dan berikan juga yang namanya area yang boleh untuk membuka apa? Handphone. Ada nggak di rumah, Bu? Nggak ada ya? Jadi kan misalkan contoh area buka handphone di ruang tamu. Pintu kamar diberikan catatan tidak boleh buka apa? Handphone. Kenapa? Karena kita nggak tahu kalau mereka buka di mana? Di kamar apa yang mereka buka. Kalau di ruang tamu masih bisa kita kontrol, masih bisa kita lihat apa yang mereka buka. Area-area kapan boleh buka handphone. Serta batasi konten-konten yang mereka buka. Entah kartun misalkan dan yang lain-lainnya. Ini cara untuk mengatur apa? Gadget anak-anak kita. Zaman sekarang kayak kalau dilarang nggak bisa dilarang. Nggak bisa. Paling kita apa tadi? Mengatur, memanage kapan dia boleh gunakan, apa yang dia buka, dan tempatnya dibuka di mana. Ada yang punya aturan seperti ini, Bapak Ibu sekalian? Di rumah ada? Aturan kapan buka handphone, tempat dan kontennya ada? Nggak ada ya? Udah belajar, nanti harus dipraktekkan ini. Sabtu Ahad. Berapa lama kan? Oh, sehari ya. Itu mah menjamak seminggu itu ya. Senin sampai Jumat nggak buka, anaknya balas nih kan, nanti Sabtu Ahad nggak ada subuh langsung buka gitu kan. Wah itu. Tapi kalau seharian itu terlalu berlebihan. Iya, berlebihan. Khawatir sarapan nggak mau. Iya. Tapi handphone apa? Mau lama-lama di situ. Nah. Jadi kalau menurut saya seharian terlalu kelamaan. Batasi udah. Pagi misalkan 1 jam, Sabtu. Siangnya tidur, sore bolehlah 1 jam. Udah selesai. Kalau dilepas nih handphone jatah kamu 2 hari, Sabtu nama Ahad, Masya Allah. Jam 10 malam baru apa? Tidur. Bahkan bisa jadi yang mungkin yang sudah jago main-main apa, game-game online bisa jadi bakal apa itu, Pak? Bergadang. Akhirnya subuhnya apa? Lewat seperti itu. Ini pengalaman sedikit Bapak Ibu sekalian, pengalaman ada seorang orang tua yang pernah curhat kepada saya tentang kesalahan dia terlalu membebaskan gadget terhadap anak-anaknya. Sejak memang anak ini anak sematawayang, mungkin disayang kali gitu ya. Sejak SD atau mungkin SMP, anak ini sudah diberikan kebebasan buat megang handphone. Apa yang terjadi? Ketika anak ini sudah beranjak SMA, kenal sama namanya tadi game online, anaknya tidur paling cepat itu sekitar jam 2 malam, jam 3 malam. Jam 2 malam tidurnya. Pulang sekolah siang langsung buka handphone, tidur jam 2, jam 3 malam. Akhirnya apa? Subuhnya apa? Kelewatan, masuk sekolahnya sering terlambat, dan ketika anak ini tegur sama orang tuanya,
marahnya sangat besar sekali. Dan orang tuanya sudah apa? Angkat tangan, Pak. Merasa menyesal karena sudah membebaskan anaknya dengan handphone tadi. Itu contoh orang tua yang menyesal karena terlalu membebaskan anaknya buat memegang apa? Handphone. Ya sampai sekarang anaknya sampai sekarang udah kuliah masih gitu juga. Ya sekarang masing-masing di rumah. Anaknya dengan gayanya sendiri, orang tuanya sendiri. Jadi orang tua sudah nggak peduli lagi. Paling cepat jam 2 atau jam 3 tidur malamnya. Subhanallah. Kemudian yang kedua, prakteknya adalah gadget jangan jadi pengganti orang tua. Maksudnya apa di sini jamaah sekalian? Kadang-kadang orang tua nggak bisa memberikan contoh yang baik, anaknya mencari contoh di mana, Pak? Di gadget. Ya, mencari figur-figur yang bisa dia tiru di gadget, Pak. Iya kalau baik, kalau yang buruk gimana kira-kira? Ada kasus belum lama kemarin seorang anak yang bunuh siapa itu? Ibunya. Terinspirasi dari apa? Game online, dari tontonan. Cara apa? Nusuk kayak gimana? Akhirnya dia praktekkan sama orang tua. Ketika orang tuanya mencegah dia untuk megang handphone atau game online tadi. Subhanallah. Maka jangan sampai gadget menjadi apa? Pengganti orang tua. Na'udzubillah. Yang ketiga adalah beri alternatif. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang sebagian orang tua cari solusi yang paling cepat. Sedang marah-marah, udah kasih apa? Handphone. Padahal nggak demikian Bapak Ibu sekalian. Ya, cari buku, bisa jadi anak ini bisa apa? Buku, atau mungkin ya main fisik, latihan olahraga misalkan, atau bantu-bantu di mana? Di rumah. Coba ahlikan anak kita jangan selalu pada akhirnya kepada handphone, Bang. Ini yang sering kita lakukan adalah seperti itu. Pusing-pusing ini apa? Kasih handphone. Ini gak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kasih dia bahan bacaan, atau mungkin yang punya taman bareng-bareng apa itu? Nanam misalkan, yang punya kebun bertanam, atau libatkan anak-anak untuk membantu orang tua di rumah. Ini untuk mengalihkan mereka dari apa? Dari handphone. Yang anak perempuan ajak masak, anak laki-laki ajak ngapain biasanya, Pak? Cuci motor misalkan, goes misalkan, atau yang punya hobi menanam, sehingga apa? Anak nggak selalu pikirannya apa tadi? Handphone atau gadget. Baik, karena kita masuk yang keempat. Yang keempat di antara peran aktif orang tua adalah ini penting, berdoa, jangan pernah berputus asa. Mendoakan ya anak-anaknya agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak yang saleh. Salah satu doa yang Nabi Ibrahim alaihi salam panjatkan kepada Allah, jamaah bisa melihat di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, "Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku termasuk bagian dari orang-orang yang mendirikan ibadah salat. Perlu dicatat Bapak Ibu sekalian, doa orang tua adalah doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajab doanya, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Salatu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Ada 3 doa atau 3 golongan manusia yang doanya tidak akan Allah tolak. Yang pasti Allah akan ijabah dan tidak diragukan lagi, Pak. Yang pertama kata Nabi SAW adalah da'watul walid. Doanya orang tua. Kepada siapa? Anaknya. Doanya mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik doa tersebut doa untuk kebaikan atau doa untuk keburukan, mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, da'watul musafir. Doanya orang yang musafir, bepergian jauh. Maka ketika kita pulang kampung atau pergian jauh, perbanyak doa. Dan yang ketiga adalah da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Dari 3 golongan ini Nabi menyebutkan da'watul walid, doanya orang tua, mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa mendoakan kebaikan buat anak-anak kita.
Walaupun kita dalam keadaan marah, dalam keadaan kesal dengan anak kita, jangan pernah mendoakan apa? Keburukan. Karena akan Allah ijabah doa-doa tersebut, Bapak Ibu sekalian. Ya, doakan kebaikan. Ketika anak kita membuat kita jengkel, buat kita marah, doakan kebaikan. Semoga Allah jadi engkau anak yang soleh. Jangan keluar sumpah serapah, kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek yang mendoakan anak kita. Yang pada akhirnya nanti bisa jadi orang tua akan menyesal ketika Allah ijabah doa-doa tersebut. Ada sebuah kisah yang sangat masyhur, mungkin jamaah pernah mendengar, mungkin pernah melihat videonya. Seorang ulama atau imam Masjidil Haram namanya Syekh Abdurrahman Sudais. Pernah dengar ya Bapak Ibu sekalian ya? Syekh Abdurrahman apa? Sudais yang sekarang menjabat jadi presiden dua masjid suci, itu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang sudah sekitar hampir 30 tahun lebih beliau menjabat sebagai imam. Dikisahkan dahulu ketika beliau masih muda, ya biasalah anak-anak muda mungkin membuat jengkel orang tuanya. Dikisahkan orang tuanya pernah membawa sebuah makanan kemudian beliau tumpahkan. Orang tuanya merasa marah, kecewa, tapi doa yang orang tua beliau sebutkan apa doanya? Semoga engkau kelak menjadi imam Masjidil Haram. Setelah berdoa sekitar 20 tahun setelah itu Allah ijabah doanya, Pak. Diangkat imam Masjidil Haram. Doanya siapa itu tadi? Orang tua, ibunya. Subhanallah. Nah. Maka jangan pernah kita sepelekan doa, Bapak Ibu sekalian. Ya, doakan kebaikan buat anak-anak kita. Karena doanya mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga mengatakan, la tad'u ala auladikum. Jangan doakan keburukan buat anak-anak kalian. Bisa jadi kalian mendoakan, kemudian Allah ijabah, plus waktunya juga ijabah, Allah akan kabulkan sehingga kalian menyesal apa yang kalian doakan terhadap anak-anak kalian. Maka pesan saya di sini pertama, doakan kebaikan untuk anak-anak kita, Pak. Yang kedua, mintalah kepada kebaikan dunia akhirat untuk mereka. Zaman sekarang juga, ini nasihat buat saya, buat para Bapak Ibu sekalian. Pernahkah kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga anak-anak kita? Terlebih zaman sekarang luar biasa fitnahnya, Bang. Fitnah gadget, fitnah internet, lingkungan, teman-teman sekeliling mereka dan yang lain-lainnya. Yang bisa jadi kita sebagai orang tua nggak punya akses secara menyeluruh untuk mengontrol mereka, Bang. Maka sangat penting kita sesekali untuk meminta kepada Allah di tengah malam, ya, merengek, menangis di hadapan Allah untuk menjaga anak-anak kita. Seperti ketika kita sudah tidak tiada, bisa jadi ya kita nggak mengetahui apa yang mereka lakukan, maka minta kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga mereka. Baik kita ketahui atau tidak ketahui, baik kita masih hidup atau sudah meninggal, agar Allah menjaga mereka. Pernah ada kisah dari ulama salaf terdahulu yang orang tua ini sudah hampir putus asa karena anaknya sangat-sangat nakal. Tapi dia ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Penjaga. Akhirnya berdoa kepada Allah, menitipkan kepada Allah agar menjaga apa? Anak-anaknya. Dan pada akhirnya apa? Anak yang awalnya nakal, bandel, rusak, Allah ganti dengan sifat yang baik 180 derajat menjadi anak yang soleh. Maka sangat penting kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah silahul mukmin. Doa merupakan apa? Senjatanya orang yang beriman. Jangan pernah kita menyepelekan apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan poin yang selanjutnya tentang kesalahan umum orang tua dan ada perbaikannya. Saya sebutkan beberapa contoh-contoh biar kita lebih real, lebih nyata dalam kehidupan kita. Yang pertama, kadang orang tua punya sesuatu yang keliru, mengatakan kalau sudah disekolahkan sudah apa? Selesai. Menganggap tadi sekolah bisa merubah segala-galanya, Pak. Ada yang seperti itu kira-kira? Ada orang tua yang punya prinsip, yang penting anak saya sudah dia apa tadi? Sekolahkan, biar sekolah yang apa? Merubahnya.
Maka perbaikan kalau ada orang yang punya mindset seperti ini, harus disadari sekolah itu adalah apa tadi? Mitra, ya. Tetap pendidikan pusatnya ada di mana? Di rumah. Jangan menganggap sekolah adalah tempat untuk merubah, tapi yang merubah adalah rumah kita, lingkungan kita, orang tua kita. Sekolah hanya sebagai mitra atau partner dalam mendidik anak-anak kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kesalahan yang kedua adalah ada orang tua yang terkadang hanya fokus apa? Akademiknya, tapi lupa akan akhlak anak-anaknya, Pak. Kadang orang tua hanya melihat apa yang ada di atas apa itu? Kertas atau rapot. Anak saya alhamdulillah nilainya berapa? 9, 10, 9, 10, 9, 10. Tapi akhlaknya apa, Pak? Bobrok. Sama orang tua sering ngelawan. Sama orang tua berkata-kata apa? Kasar. Kira-kira bangga nggak punya kayak gitu? Nggak bangga. Ya. Maka perbaikannya adalah tiap hari wajib ada target akhlak yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Bukan berarti kita mengabaikan akademik, silakan ya, dampingi akademik anak kita, tapi jangan lupa tentang akhlaknya mereka. Bahkan para ulama terdahulu, kata Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan, kanu yata'allamuna al-adab qabla yata'allam al-ilm. Dahulu para ulama kita, mereka belajar tentang adab dulu atau akhlak dulu sebelum mereka belajar tentang ilmu. Orang yang berilmu tanpa akhlak maka tidak akan pernah berguna, Bapak Ibu sekalian. Ilmunya luas, hafalannya bagus, ya, pemahamannya luar biasa. Tapi apa? Akhlaknya bobrok, akhlaknya jatuh, akhlaknya jelek, maka dia akan pernah bermanfaat. Dia nggak baik dengan keluarganya, nggak baik dengan istrinya, nggak baik dengan orang tuanya misalkan. Buat apa kecerdasan yang dia miliki kalau dia tidak membawa kepada akhlak yang baik? Termasuk pula dengan anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya fokus akademik, tapi jangan lupa tentang akhlaknya, Pak. Karena Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina iman akhlaquhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik apa? Akhlaknya, kata Nabi SAW. Maka kita harus punya target akhlak yang baik yang anak kita harus miliki, Pak. Contoh misalkan apa yang di sini mengucapkan apa? Salam. Biasakan anak kita ketika masuk mengucapkan salam. Ini butuh pembiasaan jamaah sekalian. Bukan hanya sekedar teori. Nah, kalau masuk ke rumah ucapkan salam, bukan hanya itu, butuh pembiasaan. Ketika dia masuk ke rumah enggak ucapkan salam, ingat adab masuk ke rumah mengucapkan apa? Salam. Maka insya Allah akan membekas dalam diri anak-anak kita. Yang kedua juga jujur, ajarkan mereka berlaku apa? Jujur dalam setiap ucapan mereka. Ya. Karena ketidakjujuran sekali yang mereka lakukan kemudian sukses akan membawa kepada ketidakjujuran untuk kesekian kalinya, Pak. Maka penting menanamkan sifat apa? Jujur. Islam mengajarkan kepada kita tentang sifat jujur. Kata Nabi SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib atas kalian berlaku jujur, karena jujur dapat menghantarkan kepada kebaikan dan kebaikan menghantarkan kepada surga. Ya, kata Nabi SAW. Dan sebaliknya, jauhi oleh kalian sifat dusta, karena dusta dapat menghantarkan kepada dosa, dosa dapat menghantarkan kepada neraka. Kemudian yang ketiga adalah ajarkan mereka juga tentang sifat minta maaf. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan, jangan malu, jangan gengsi untuk meminta apa? Maaf. Jangan sebaliknya, orang tua kadang-kadang memberikan mindset anaknya apa? Jangan sekali-kali minta apa? Maaf, kamu harus menjadi orang yang berani. Ya kalau salah tetap minta apa? Maaf harusnya. Yang keempat adalah berterima kasih. Ajarkan mereka juga berterima kasih kepada orang memberikan kebaikan. Dengan ajarkan apa?
Nah, kalau kamu diberikan pemberian kepada diri kamu dari orang lain, dari teman, ucapkan jazakallahu khairan atau syukran dan yang lain-lainnya. Rapi dan yang lain juga sama. Jadi banyak hal yang perlu diperbaiki, bukan hanya sekedar fokus akademik, tapi juga apa? Jangan lupa menanamkan apa? Akhlak yang baik kepada anak kita. Bahkan Nabi SAW juga Allah utus tujuannya dia memperbaiki akhlak manusia. Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Kita masuk yang ketiga. Kesalahan yang ketiga, sebagian orang tua terkadang cepat apa ini? Marah. Harusnya apa? Berbincang dulu, jangan marah dulu, kemudian ngobrolnya apa? Belakangan, udah marah, baru tanya. Pertama harusnya apa? Tenangkan diri dulu. Anak pulang-pulang nangis, nggak ditanya kenapa, langsung dia apa? Dia marahin. Ya. Pertama harus tenangkan diri kita dulu. Tanya anak kita, kenapa kamu menangis? Entah dia jatuh, entah dia berantem, bisa jadi, atau bisa jadi dia apa jadi apa? Nilainya nggak bagus, akhirnya apa? Nangis. Tenangkan diri kita dulu. Kemudian, nih penting untuk memeluk anak kita. Dengan pelukan akan adanya kedekatan antara jiwa anak kita dengan diri kita sebagai orang tua. Baru setelah itu apa? Berikan dia nasihat, penjelasan, ya, secara konsisten. Jadi orang tua jangan cepat apa? Marah. Nabi mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu apa? Surga. Siapa nih ibu yang tiap hari marah sama anaknya, Bu? Ada, Bu? Ada sebuah ungkapan dalam ilmu psikologi Islam bisa dicatat ya. Ahli psikologi mengatakan kasratul masas tuzilul ihsas. Kasratul masas tuzilul ihsas. Seringnya interaksi akan menghilangkan sensitivitas. Seringnya interaksi akan menghilangkan sensitivitas. Artinya, ketika ibu atau bapak, ibu aja lah, bapak jarang marah-marah mungkin. Ibu sering apa? Marah-marah, anak kita lama-lama hilang tuh sensitifnya, Bu. Sudah merasa apa? Kebal. Biarin aja. Kita juga capek sendiri. Itu tadi, karena apa? Seringnya intensitas marah akan menghilangkan apa tadi? Sensitivitas. Ibarat pisau mah udah apa? Udah kebal, nggak bakal ini lagi udah. Pagi mau berangkat, ibunya apa? Marah. Kenapa marah? Anaknya belum bangun. Pulang siang-siang belum sholat zuhur udah main, ibunya juga marah-marah. Pulang kalau belum maghrib belum apa? Belum pulang, ibunya juga marah-marah. Mau tidur, anak nggak tidur udah jam 10 malam, ibunya marah-marah. Berapa kali itu, Bang? 4 kali. Kali seminggu berapa? 28 kali sebulan. Anak kita jadi apa? Anak yang anti atau anak yang sudah apa? Kebal dengan marahnya ibu. Kenapa? Iya. Ibunya stres, iya. Kemudian juga anaknya juga happy-happy aja, ibunya marah-marah. Ya, cuek seperti itu. Ya. Ibu bisa cepat tua, Bu, kalau gitu, Bu. Ya. Karena juga anak saya gitu, kalau saya lagi marah apa? Mi, jangan marah-marah, cepet tua kamu. Wah, ibu langsung saya langsung diam. Marah-marah mulu, cepet tua katanya, cepet tua. Baik, kemudian selanjutnya kita masuk kesalahan yang keempat. Yang keempat kesalahannya adalah ini, kadang-kadang sebagian orang tua, sebagian kita itu sering membanding-bandingkan apa? Anak. Baik dengan kakak atau adiknya dengan anak orang lain. Usahakan jangan demikian Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan pernah kita membandingkan anak-anak kita dengan orang lain. Karena mereka punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda masing-masing mereka. Ya, maka perbaikinya adalah
Coba lihat, bandingkan anak dengan dirinya kemarin. Contoh misalkan kemarin kamu sholat tepat waktu, kenapa hari ini kamu tidak apa? Tepat waktu. Ya, bukan dengan bandingkan orang lain. Tuh anaknya Bapak Fulan itu bisa ranking 1. Kok kamu ranking 1 dari mana? Dari belakang misalkan contoh. Cuman bedanya 1 depan, 1 apa? Belakang. Jangan disamakan, beda. Anak itu berbeda-beda. Bisa jadi anak tersebut mungkin secara akademiknya kurang, tapi ada kelebihan-kelebihan yang orang tersebut tidak miliki. Bisa jadi anak kita mungkin gak pintar-pintar amat, tapi sama orang tua nurut, baik, sama ibadahnya luar biasa. Yang ranking 1 gak pernah rajin ibadah misalkan, maka jangan pernah bandingkan dengan orang lain. Ini kesalahan yang sangat sering terjadi untuk membandingkan anak-anak dengan anak orang lain. Kemudian kita masuk yang kelima, Bapak Ibu sekalian. Kesalahan yang kelima adalah tidak kompak antara ayah dan ibu. Artinya tidak ada kesepakatan yang disepakati oleh kedua-duanya. Kadang ayahnya bilang ke timur, ke anaknya, ibunya bilang kemana, Pak? Ke barat. Contoh, ibunya ngelarang anaknya main apa tadi? Gadget, main HP. Tapi apa? Ayahnya diam-diam apa? Udah nih, ambil. Nah, akhirnya apa? Kan nggak konsisten. Ibu bilang nggak boleh, ayah malah apa? Membolehkan. Bahkan nggak dibatasi jam tadi. Nah, akhirnya apa? Ketika ibunya negur, kok kamu punya handphone? Kan ayah yang apa? Yang ngasih. Ya, nggak bisa berkutik lagi ibunya. Atau ayahnya tegas tentang masalah sholat. Pokoknya ketika azan berkumandang, kamu harus sholat. Ibunya malah apa? Udah gampang, masih banyak waktu untuk apa? Sholat. Nah akhirnya apa? Tidak konsisten antara ibu dan ayah. Dampaknya apa? Anak jadi bingung, Pak. Ya lalu belajar apa? Cari apa tadi? Celah. Orang ayah aja bolehkan saya main handphone, kenapa ibu apa? Melarang. Akhirnya apa? Ibunya kalah 1-0 sama siapa? Sama anaknya. Maka perlu adanya kesesuaian atau perlu adanya kesepakatan antara ayah dan ibu. Anak boleh main handphone Sabtu hanya 1 jam misalkan. Udah, ayah 1 jam, ibu 1 jam. Maka perbaikannya pertama adalah buat aturan keluarga yang sepakati tadi. Sholat, tidur, gadget, dan tugas. Sholat harus di awal waktu. Tidur misalkan jam berapa? Kalau Bapak Ibu sekarang nanti itu jam berapa? Malam jam berapa tidurnya paling lama? Jam 10. Ya. Ya tinggal dia atur aja kira-kira mau jam berapa paling lama. Termasuk pengaturan gadget tadi, masalah waktu, jam berapa, di mana dia boleh buka dan konten apa yang dia buka, serta kapan dia harus apa? Ada tugas-tugas yang harus dia kerjakan. Kemudian yang kedua perbaikannya adalah saling mendukung di depan anak. Kita harus saling dukung, ibu sama bapak sekata depan anak-anaknya. Ya, kalau ada sesuatu yang mungkin berbeda ya nanti di belakang. Empat mata, jangan sampai melihatkan depan anak kita ketidaksepakatan terhadap pasangan kita. Udah, ibu anak nggak boleh main handphone. Ayahnya bilang apa? Boleh. Depan anak-anaknya. Akhirnya anaknya bilang apa? Saya milih siapa? Milih ayah karena ayah yang baik sama saya. Ibu nggak baik sama saya. Ibunya boleh main hujan-hujanan, bapaknya nggak boleh main apa? Hujan-hujanan. Gimana anaknya kira-kira, Pak? Milih ibu kenapa? Boleh main apa? Hujan-hujanan. Gitu. Harus ada kesepakatan. Baik, sekarang kita masuk kesalahan selanjutnya. Yang keenam, kesalahannya adalah terkadang orang tua kurang mendengar ucapan anak, curhatan anak, bahkan terlalu cepat untuk apa? Menghakimi anak. Jadi orang tua harus bisa menjadi partner, harus bisa menjadi pendengar yang baik buat anak-anak kita. Jangan hanya bisa menghakimi, jangan hanya bisa menghukum tanpa kita memberikan nasihat kepada mereka. Contoh misalkan ada anak kita, ya, dia cerita, langsung dijudge apa? Wah, ceritanya apa?
jelek, ceritanya nggak enak misalkan, langsung dimarahi. Ya, anak mengeluh dengan temannya, mengejek atau dibully kalau bahasa sekarangnya, ya. Anak orang tuanya bilang, ah kamu ini apa? Lebay. Padahal lihat, dengarkan dulu apa yang anak akan ceritakan kepada kita. Dampaknya apa? Ketika orang tua tidak memberikan kesempatan buat anak cerita, langsung menghakimi, anak kita akan menjadi anak yang penutup diri. Dia takut akan berbuat jujur, bahkan akan mencari apa tadi? Pelarian ke tempat yang lain. Maka perbaikannya yang pertama adalah terapkan istilah, ada nama istilah, dengar dulu selama 2 menit sebelum kita komentar. Biar anak kita ngomong apa dulu, ceritakan dulu selama 2 menit. Setelah itu kita orang tua baru memberikan tanggapan, memberikan komentar. Yang kedua adalah gunakan kalimat-kalimat yang bisa mereka rasakan dengan enak, dengan baik. Coba ceritakan secara pelan-pelan, ayah atau ibu mau mendengar. Pasti anak kita akan mencerita. Dan yang ketiga adalah setelah paham, baru kita berikan apa? Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Jadi orang tua harus bisa menjadi pendengar setia buat anak-anaknya. Kita masuk kesalahan yang ketujuh. Terkadang orang tua terlalu banyak menuntut tapi minim apa, Bu? Apresiasi. Ini banyak orang tua yang demikian. Kamu harus bisa ini dan itu. Tapi tidak ada apresiasi, tidak ada reward yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Contoh misalkan anak kita sudah berusaha, tapi kadang-kadang hasilnya nggak sesuai yang orang tua harapkan. Kok kamu dapatnya segini sih? Dia nggak melihat proses anaknya berjuang mendapatkan nilai segitu. Pengennya 10, dapatnya berapa? 8. Masih di komentarnya apa? Kamu kok dapatnya cuman segini, 8. Ibu nggak puas, harus berapa? 10. Padahal mendapatkan 8 sudah apa itu? Sudah luar biasa, lelahnya, capeknya misalkan. Sudah dapat 8, nggak diberikan apa tadi? Apresiasi, atau terima kasih, atau hadiah dan yang lain-lainnya. Sehingga apa? Berdampak anak kita nanti akan lelah, kemudian minder, hilang motivasi, merasa tidak pernah apa? Cukup. Karena orang tua terlalu banyak apa? Menuntut. Perbaikannya pertama adalah apresiasi proses anak kita, bukan hanya melihat hasil. Dia mendapatkan nilai 8 itu sudah luar biasa. Maka berikan apresiasi, berikan ya reward atau hadiah walaupun hanya sedikit atau kecil, ini merupakan bentuk penghargaan kita kepada anak-anak kita. Yang kedua, biasakan kalimat ya, terima kasih sudah berusaha, ya. Ayah atau ibu bangga dengan apa yang kamu lakukan misalkan, meskipun dapatnya 8, alhamdulillah, ya. Dan baru berikan arahan perbaikan kepada anak kita. Besok kita latihan lagi, insya Allah akan menjadi lebih baik ke depannya. Insya Allah kan motivasi yang baik buat anak kita, sehingga anak kita punya motivasi, punya semangat belajar yang tinggi. Kemudian yang ke-8, kesalahan yang ke-8, yang terakhir ini adalah pendidikan diserahkan ke omongan bukan ke pembiasaan, Pak. Jadi ada orang tua yang terkadang hanya sekedar ucapan saja tanpa pembiasaan. Contoh, orang tua sering ceramah. Sering apa? Ceramah. Pagi-pagi ada yang namanya siraman rohani ya, buat anak-anaknya. Kamu harus sholat, kamu harus jujur, tapi tidak membangun rutinitas dan sistem. Artinya, kalau mau bangun di awal waktu, harusnya orang tua punya aturan, tidur paling lama jam 9 malam. Tujuannya apa? Supaya anak bangun subuh. Kalau nggak pernah diatur, tidur malam terserah jam berapapun, jangan harapkan anaknya bangun apa? Bangun subuh. Ya, maka apa? Nanti kalau banyak omong tanpa ada pembiasaan, dampaknya anak kita hanya paham apa? Teori, tapi tidak paham masalah prakteknya. Saya berikan contoh beberapa perbaikan di sini. Pertama, merutinkan sholat berjamaah di awal waktu.
Nah ini, ajak anak kita kalau laki-laki ke masjid misalkan, untuk dia sholat di awal waktu secara berjamaah. Yang kedua, contohnya adalah 5 menit ada murojaah atau doa harian sebelum tidur misalkan. Jangan anak-anak kita, kadang-kadang sebagian orang tua membiarkan anaknya pengantar tidurnya apa, Pak? Handphone dia jadi. Bangun tidur yang pertama dia cari apa? Handphone. Mau tidur pengantarnya apa? Handphone. Subhanallah. Nah. Ya 5 menit dia murojaah doa-doa harian atau mungkin hafalan yang pernah dia hafal, surat-surat pendek misalkan. Pembiasaan. Kemudian yang ketiga adalah target akhlak tadi mingguan misalkan minggu ini fokus untuk mengucapkan salam, minta izin dan yang lain-lainnya. Dan kuncinya adalah sedikit tapi rutin. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW mengatakan, ahabul a'mal ilallahi adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang sifatnya kontinu meskipun hanya sedikit, kata Nabi SAW. Gak apa-apa, dikit-dikit kita ajarkan tentang teori, tentang mengucapkan salam, adab mengucapkan salam, murojaah, surat-surat pendek, tapi sifatnya kontinu, maka insya Allah akan menjadi kebaikan buat anak kita. Tapi sebagai muhasabah dari kajian kita atau renungan pada kajian kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita pulang kami mengajak untuk kita tundukkan hati kita sejenak. Mari kita jujur terhadap diri kita masing-masing. Sudahkah rumah kita menjadi tempat anak kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau justru tempat rumah kita menjadi tempat yang bebas dari aturan agama? Sudahkah anak kita melihat kita menjaga salat atau hanya mendengar perintah salat melalui lisan kita tanpa kita praktekkan? Lebih sering mana kita mendoakan anak kita atau justru marah memarahi anak kita? Anak-anak kita bukan hanya sekedar amanah di dunia, mereka adalah investasi akhirat. Jika hari ini kita sabar mendidik anak-anak kita, insya Allah kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berguna untuk kita di masa akan datang. Nabi SAW mengatakan, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min 3." Ketika manusia meninggal, semua amalannya akan terputus kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah waladin salihin yad'u lahu, anak yang mendoakan kedua orang tua. Maka anak kita merupakan investasi yang sangat berharga, melebihi investasi properti, tanah, mobil kita miliki. Karena ketika kita meninggal dunia, gak akan pernah putus doa anak-anak kita, anak yang soleh. Bahkan dalam sebuah hadits dikatakan orang tua pernah mendapatkan di surga tempat yang sangat tinggi. Lantas dia mengatakan, ya Allah, dengan apa aku mendapatkan tempat tertinggi di surga ini? Padahal aku gak banyak beramal di dunia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, engkau mendapatkan tempat surga yang paling tertinggi karena sebab istighfar anakmu untuk dirimu. Subhanallah. Istighfar seorang anak untuk orang tua menyebabkan orang tua mendapatkan tempat surga yang paling tertinggi. Maka kita bersabar dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Dan sebagai penutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampun kepada dosa-dosa kita, perbaiki niat-niat kita, dan setiap usaha kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, perbaikilah anak-anak kami, jadikanlah mereka anak yang saleh dan salihah, yang mencintai salat, dekat dengan Al-Qur'an dan akhlak yang mulia. Ya Allah, tolonglah kami dalam mendidik anak-anak kami, menjadikan rumah-rumah kami rumah yang dalamnya Engkau selalu diingat dan dipenuhi dengan ketenangan serta kasih sayang. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami pasangan dan keturunan sebagai panjang mata, dan jadikanlah kami teladan bagi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Allah wa ta'ala a'lam bissawab. Saya kembalikan kepada Ustaz. Fadhil. Baik, alhamdulillah kita tadi telah mendapatkan hidangan yang begitu bermanfaat. Hidangan yang Ustaz sampaikan kepada kami sungguh membuat hati kita merasa tersesat, dan kalau mungkin sebagian dari kita tersentil karena perbuatan kita terhadap anak kita
atau anak kita terhadap kita selaku orang tua. Kadangkala seorang ibu tidak sinkron dengan ayahnya, kadangkala seorang ayah tidak sesuai dengan kemauan ibunya, sehingga sang anak menjadi orang pribadi yang tidak jujur dan pelin-pelan. Sesungguhnya kesalahan pola asuh kita terhadap anak-anak kita juga akan membekas pada anak kita, akan memperburuk ucapan anak kita maupun perbuatan anak kita. Seperti kalau banyak anak muda sekarang ini, atau contohnya akhwat, bahkan yang idolakan selain ayah, padahal seharusnya yang menjadi pacar pertama adalah ayahnya sendiri. Sebagian umat anak-anaknya menjadikan Korea mungkin menjadi pacarnya, ada gambarnya di tasnya atau di dompetnya. Jadi ayahnya bukan menjadi pacarnya. Apakah ayahnya yang jenggot ini? Kayak saya jenggot mungkin jenggot sedikit ya, nggak kayak saya gitu ya. Kalau kayak saya pengen kayak saya, tapi nggak bisa ya. Nah ini saat bagaimana mungkin ya, mungkin mewakili saya juga kepada orang tua. Pertanyaan dari saya, kenapa ini terjadi? Kenapa orang tua mengakibat anak yang dewasa yang murid sekarang perempuan, dia tidak menjadikan ayah sebagai pacar pertama. Dan yang kedua, silakan pada umahat atau al-abah sekalian yang mau bertanya silakan. Kami buka untuk akhwat dulu, silakan ibu. Yang bertanya silakan. Saya kasih dulu. 3 orang boleh. Hidangan sangat lezat. Materinya sangat bagus. Udah ya, langsung aja. Iya. Silakan. Oh, taruh di bawah. Apa? Saya jawab yang pertama dulu tadi, Ustaz ya. Saya jawab pertanyaan antum dulu ya tadi ya. Oh iya. Baik. Ada pertanyaan, Ustaz? Mana dulu nih? Ya, boleh. Tadi kan antum bertanya ya. Iya, tanya saya. Apa ini dulu? Boleh. Ya, silakan. Kan saja silakan saja mulai. Berapa? Kan siapa? Siapa bertanya? Oh, ini pakai kertas. Pakai kertas itu, Ustaz. Iya. Ya, baik. Ada pertanyaan tentang izin bertanya, Ustaz. Jika suami istri bercerai lalu anak-anak ikut salah satu di antara orang tua tersebut, misalkan anak-anak ikut tinggal dalam pengasuhan ayahnya, sehingga sang ibu tidak bisa ikut mendidik, apakah kelak sang ibu akan dimintai pertanggungjawaban karena karena tidak ikut mendidik anak-anaknya, dan bagaimana sebaliknya? Ya, Masya Allah. Ya, berkaitan dengan hal ini, ya terima kasih jazakumullah khairan kepada ibu yang bertanya. Ini salah satu problematika dalam kehidupan rumah tangga. Ketika seorang pasangan suami istri kemudian berakhir dengan perceraian, terkadang menjadi korban adalah anak-anak mereka. Mungkin kalau suami bisa cari istri lagi, istri bisa cari apa? Suami lagi. Tapi yang masalah adalah yang PR besar adalah anak-anak. Sebelum saya jelaskan di sini, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan hak asuh anak. Hak asuh apa? Anak. Sejauh yang saya ketahui dari beberapa literasi yang saya baca, ketika adanya perpisahan antara suami sama istri, mereka punya anak misalkan, maka kalau anak-anak tersebut masih kecil, secara hukum Islam, secara asuh adalah seorang ibu. Seorang apa? Ibu, karena ibu orang yang sangat dekat dengan anak-anak tersebut. Bukan kembali kepada siapa? Ayah. Nanti kalau sudah agak besar, baru dia, kata para ulama, tinggal disuruh pilih mau sama ibu atau sama ayahnya. Tapi ketika masih kecil, apalagi masih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia masih butuh sentuhan seorang ibu. Itu Islam mengatur demikian. Sudah agak besar, baru dia tinggal pilih mau ke ayah atau ke ibunya. Nah, ini di kasusnya kan langsung kepada seorang apa? Seorang ayah. Maka ketika seorang anak hidup bersama ayahnya, otomatis dia
seorang ayah bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Bukan berarti ibu juga berlepas diri. Boleh sesekali ibu misalkan datang ke tempat tersebut untuk melihat keadaan anaknya, atau mungkin diberikan jatah, misalkan contoh kalau sama ayahnya itu dari Senin sampai Jumat, Sabtu sama Ahad sama ibunya, misalkan biar ketika ayahnya kurang perhatian terhadap pendidikan anaknya, Sabtu Ahad bisa dimanfaatkan buat memberikan hal-hal yang positif buat anak-anaknya. Jadi ibu bukan hanya sekedar pisah kemudian tanpa memberikan arahan anak. Kalau bisa usahakan kalau memang jaraknya dekat, ya datangnya atau diantarkan anaknya ke rumahnya dia untuk diberikan pendidikan yang baik buat anak-anaknya. Jadi perpisahan ibu dengan seorang suami bukan berarti lepas tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak. Masih PR bersama, tinggal nanti diatur bagaimana cara pola pendidikan anak kita supaya sama-sama membimbing anak-anaknya, kemudian juga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Oleh karenanya tanggung jawab kita sebagai orang tua maka terus melekat meskipun kita sudah tidak menjadi pasangan suami istri, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, itu jawabannya dari saya, Bu. Jadi tetap ya, ibu yang bertanya ini misalkan tadi tetap punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya meskipun aksesnya terbatas, ya, karena mungkin nggak bisa interaksi lurus dengan seorang suami. Ya, silakan. Atau saya jawab dulu tadi pertanyaan dari Ustaz tadi ya, tentang fenomena apa tadi? Sebagian remaja yang menjadikan artis Korea sebagai apa itu? Sebagai idolanya dia, pacarnya dia, atau Walaupun tidak memiliki saya iya, jadi uswahnya mereka gitu ya. Baik. Iya. Saya jawab dulu yang. Jadi terkadang itu terjadi banyak sebab. Pertama, saya katakan kurangnya controlling dari orang tua terhadap akses yang mereka buka. Tadi di awal saya katakan kita harus membatasi tentang waktu, kemudian tempat di mana mereka buka internet, yang ketiga konten apa yang mereka buka. Dari awal orang tua sudah lepas kendali, nggak peduli berapa lama anaknya main handphone, nggak peduli di mana mereka buka handphonenya, dan nggak peduli apa yang dia buka. Sehingga apa? Akhirnya sudah lepas kontrol tadi, kemudian anaknya bebas. Kapanpun dia manapun, apapun yang dia buka, orang tua nggak pernah meriksa. Apalagi orang tua nggak pernah melihat histori yang dibuka sama apa? Anaknya. Maka orang tua harus punya batasan-batasan untuk membatasi anak kita melihat hal yang tidak. Itu pertama. Yang kedua adalah faktor yang kedua selain orang tua kurang tadi kontrol, kemudian kedua adalah faktor lingkungan atau teman. Teman sekolah kah, teman main kah, teman dekat rumah, ini merupakan orang yang punya peran besar terhadap pengaruh anak-anak kita. Baik pengaruh yang positif ataupun negatif. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita tentang masalah pentingnya teman itu adalah al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang akan tergantung kepada sifat tabiat temannya. Maka lihatlah siapa orang yang kau jadikan teman. Ketika anak-anak kita misalkan dia punya circle, zaman sekarang circle ya. Teman anak-anak kita punya circle-nya circle yang kayak gitu semua, yang mengidolakan artis-artis Korea, maka otomatis anak kita pun akan seperti teman-temannya menjadikan Korea sebagai idolanya dia. Tapi ketika anak-anak kita punya circle yang baik, yang dia menjauhkan hal-hal yang maksiat, yang dosa, menuju kepada hal-hal yang positif, maka insya Allah akan membawa kebaikan kepada anak-anak kita. Maka boleh kita untuk memilih siapa yang menjadi teman anak-anak kita. Kamu jangan gaul sama si fulan atau si fulanah karena bapak atau ibu melihat dia kurang bagus, malam sering keluyuran misalkan, ya, atau kemana-mana berangkat pagi pulang malam misalkan, boleh kita batasi. Dan seseorang itu sifatnya akan mengikuti sifat atau tabiat temannya. Ada seorang ahli syair mengatakan, anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi fa kullu qarin yaqtadi bil muqarin.
engkau jangan tanya tentang siapa si fulan. Lihat siapa teman duduknya. Karena dengan melihat teman duduknya akan kita tahu sifatnya si fulan. Artinya, misalkan contoh saya pengen tahu tentang Pak Yayat. Saya nggak perlu tanya tentang sifatnya Pak Yayat. Kayak gimana sih teman-temannya Pak Yayat? Kalau teman-temannya baik, maka insya Allah dia akan orang yang baik juga. Cuman ketika teman-temannya buruk, ya otomatis ya. Karena sikalnya orang yang buruk, 11-12 dengan Pak Yayat. Seperti itu. Itu yang kedua, melihat kepada apa? Teman gaulnya dia. Yang ketiga adalah terkadang tadi salahnya pola asuh di keluarga. Orang tua nggak memberikan contoh yang baik sehingga dia mencari figur yang lain selain orang tua. Ya. Dan yang keempat juga terkadang tadi fitnahnya gadget, fitnahnya internet luar biasa. Ya, tadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah jaga anak-anak kita meskipun mereka kita tidak ketahui buka apa agar Allah jaga mereka di atas kebaikan-kebaikan seperti itu. Allahu a'lam. Nah. Dalam memberitakan salat ke anak, kami suka memberikan sanksi potong uang jajan. Masya Allah. Tujuannya agar mereka disiplin. Namun di sisi lain kami juga memberikan reward kepada anak bila mereka mengerjakan kebaikan. Pertanyaannya, apakah hal tersebut dibenarkan? Berarti sanksinya motong uang apa? Uang jajan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, Islam telah memberikan aturan tentang sanksi kalau anak kita tidak sholat. Nabi SAW pernah mengatakan, Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian ketika mereka berusia 7 tahun untuk menjalankan ibadah salat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Dan pukullah mereka kalau mereka pada usia 10 tahun tidak menjalankan ibadah salat. Jadi ini Islam memberikan perhatian luar biasa. Ini kata para ulama, tidak ada amalan atau ibadah yang Allah perintahkan atau Rasulullah perintahkan kepada anak-anak kita sedini mungkin. Kalau puasa ketika mereka baru balik udah apa? Baru puasa. Tapi kalau salat sebelum balik sudah wajib untuk salat 7 tahun. Nah, dari 7 tahun orang tua ada perintah untuk salat kepada anaknya. Kata para ulama, sebelum 7 tahun tidak ada kata-kata perintah. Yang ada hanya anjuran, motivasi, ayo kita ke masjid. Tapi belum keluar kata-kata apa? Perintah. Jangan salah Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang ada orang tua, anaknya baru 5 tahun diperintahkan sholat, kemudian kalau nggak sholat dipotong uang apa tadi? Jajannya. Padahal belum sampai berapa tadi? 7 tahun. Pun 7 tahun nggak mau sholat, belum ada perintah, belum ada larang, belum ada hukuman. Baru sekedar apa tadi? Perintah. Sampai berapa tadi itu? 10 tahun, 3 tahun itu perintah. Belum ada hukuman. 10 tahun baru tuh ada punishment-nya. Apa hukumannya tadi? Dipukul. Kata para ulama, pukulnya bukan pukulan yang menghajar anak sampai luka, bukan. Pukulan yang mendidik, pukulan yang tidak membekas, pukulan yang nggak boleh di bagian wajah, seperti itu. Tujuannya kan tarbiyah, mendidik anak kita. Ingatkan dia, kalau kamu nggak sholat, ini hukumannya seperti ini. Kalau uang jajan gimana? Saya nggak mengetahui itu. Jadi kalau bisa menyesuaikan dengan apa yang Islam ajarkan seperti itu. Ya, menyesuaikan dengan Islam yang ajarkan seperti itu. Ya bisa jadi mungkin bukan hanya sholat Bu, kalau hal-hal yang lain bisa jadi dengan potong uang jajan. Cuma buat sholat usahakan hukumannya menyesuaikan, bukan dengan potong uang jajan tadi. Ya memang harus berimbang antara punishment dan reward. Dan Islam ada namanya targhib wa tarhib. Ada motivasi, ada juga ancaman seperti itu. Ya ada surga, ada apa? Neraka seperti itu. Jadi kalau saran saya, punishment potong uang jajan dihilangkan untuk sholat, ya cukup dengan apa tadi? Pukulan saja kalau sudah 10 tahun. Ini anaknya berapa tahun Bu? Kalau boleh tahu Bu? 10 tahun Ibu yang dipotong.
Uang jajannya 6 tahun. Oh, 6 tahun belum ada perintah, Bu. Jangankan potong, ada punishment. Perintah juga apa? Belum ada, Ustaz. Iya. Ini udah 6 tahun, ada punishment apa, potong uang apa? Jajan. Ini nggak ada yang seperti itu. Kemudian bagaimana cara menanamkan tanggung jawab belajar pada anak di era gawai atau gadget zaman sekarang dan distraksi digital dengan mengkondisi kedua orang tua yang bekerja. Wow, ini sedikit jadi masalah ya. Jadi ketika anggaplah orang tua mungkin bekerja dua-duanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya mereka. Tapi di sisi lain terkadang anak kita ketika tidak orang tua merasa apa? Bebas. Pertama adalah kalau anaknya sudah agak besar, tanamkan kepada dia tentang sifat muraqabatullah. Ibu enggak ada, ayah enggak ada, tetap Allah yang mengawasi. Apa yang kamu buka, apa yang kamu lihat, Allah memantau. Allah melihat, Allah mendengar. Karena kan ini jauh di luar jangkauan kita. Yang kedua adalah kalau seandainya dia punya kakak ya yang bisa mengarahkan dia, minta tolong sama kakaknya yang sudah lebih memahami agar bisa mengontrol adik-adiknya untuk tidak berbuat yang buruk atau hal-hal yang berbau maksiat. Kemudian sudah kita ajarkan muraqabatullah, kemudian juga minta bantuan dengan kakak atau saudara misalkan. Yang ketiga adalah mungkin ada zaman sekarang yang namanya itu apa istilahnya, orang tua bisa mengakses apa yang anak buka. Mungkin ada aplikasi-aplikasi khusus atau membatasi apa yang dibuka oleh siapa? Anak-anaknya. Dan yang keempat ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini luar jangkauan kita. Dan ingatkan jangan pernah bosan akan pentingnya menjaga diri kita dari hal-hal yang jauh maksiat atau berbuat dosa agar diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini emang PR besar ketika orang tua dulunya apa bekerja. Apalagi tadi saya katakan berangkat gelap pulang apa? Gelap. Berangkat anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Sabtunya ngapain tadi, Pak? Lembur, Ahadnya apa? Mancing misalkan. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana cara menumbuhkan merasa percaya diri anak kita tanpa menuntut hasil berlebihan. Tanamkan kepada dia pertama tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada dirinya. Ini percaya diri perlu diluruskan karena ada sebagian orang terlalu mengandalkan kekuatan atau kecerdasan yang dia miliki, padahal percaya diri yang benar adalah tawakal kepada Allah, kemudian baru dengan usahanya dia. Tetap sehebat apapun kita, anak kita, tanpa pertolongan Allah maka tidak bisa. Pertama caranya adalah tanamkan kepada tawakal kepada Allah, kemudian berikan apresiasi apa yang dia dapatkan, hasil yang dia dapatkan. Jangan pernah kita meremehkan apa yang dia dapatkan. Dan yang ketiga adalah terus dorong dia, motivasi dia untuk menjadi orang yang lebih baik. Kemudian yang keempat adalah tadi memberikan hadiah, memberikan reward ketika dia mendapatkan sebuah hasil yang membahagiakan kita. Dan yang paling terakhir adalah jangan pernah kita selalu menuntut hal-hal yang berlebih terhadap anak kita, karena kemampuan anak kita berbeda sama dengan orang lain. Maka seperti itu akan menumbuhkan rasa percaya diri. Kemudian yang ketiga adalah apa sikap terbaik orang tua ketika anak melakukan kesalahan di sekolah agar tetap menjadi pembelajaran positif. Pertama, ingatkan anak kita bahwasanya perbuatan tersebut perbuatan yang tidak dibenarkan. Maka ibu atau bapak tidak mau mendengar lagi kalau kamu melakukan hal tersebut, agar menjadi perhatian anak tersebut. Yang kedua, ingatkan juga kalau orang tua dipanggil ke sekolah karena anaknya prestasi, ibu sangat bangga. Cuman yang jadi masalah ketika orang tua dipanggil anaknya apa, Pak? Kenapa? Kena kasus, itu membuat ibu apa? Sedih. Dikira dapat apa? Dapat reward gitu kan? Rupanya dapat apa? Punishment. Dan yang ketiga,
Ingatkan anak kita bahwasanya apa? Kita diperintahkan dalam agama Islam melakukan hal-hal yang baik, bukan melakukan hal-hal yang buruk. Belajar menjadi orang yang lebih baik agar menjadi anak-anak yang baik di kemudian hari. Contoh punishment apa yang bisa diterapkan orang tua agar tidak mengulangi kesalahan yang sesuai dengan usianya. Tadi saya katakan, nasihatkan dia, anak kita, akan kesalahan yang dia lakukan. Yang kedua adalah coba berikan dorongan motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan yang ketiga tadi ingatkan, orang tua sangat gembira kalau orang tuanya dipanggil ke sekolah karena ada kabar yang membahagiakan. Tapi kalau ada hal-hal yang negatif, kasus dan yang lain-lainnya, orang tua merasa bersedih. Kamu jangan sampai orang tua buat jadi bersedih karena dipanggil ke pihak sekolahnya. Itu beberapa hal yang bisa kita lakukan agar anak kita bisa lebih memahami. Ketika mereka jatuh dalam kesalahan yang sama, maka ingatkan lagi, karena manusia tempatnya salah dan lupa. Ya, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap manusia pasti kesalahan, maka ingatkan kembali, ya. Semoga dia menjadi anak yang lebih baik ke depannya. Allahu a'lam bissawab. Nah, baik, untuk Ikhwan atau Bapak silakan bertanya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, kalau anak itu ada kesalahan tetapi jawabannya bercanda, itu bagaimana? Gimana contohnya, Pak? Contohnya gimana? Misalnya temennya diselin, terus temennya nangis, kita bilang nih, kok kamu gituin temennya? Aku bercanda gitu, tapi sering alasannya bercanda gitu. Terus karena sering saya perhatikan ada game-game gitu. Terus anak itu kalau dibilangin ya nggak tahu katanya gitu. Dia ikutin tuh yang game-game gitu tuh. Orangnya itu. Karena sering dia bilang nggak tahu, itu aja. Dua kali itu sering dia mainkan gitu. Bercanda nggak tahu gitu. Makasih. Baik. Nah, yang tadi kami sampaikan di awal, anak itu akan cepat meniru apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Ketika contoh anak tersebut sering melihat kepada game-game yang menunjukkan hal-hal yang tadi misalkan nggak tahu atau bercanda, dia akan terbiasa menggunakan kata-kata demikian. Maka orang tua harus bisa sedikit demi sedikit merubah. Dengan cara apa? Menutup akses game tersebut supaya anak tersebut tidak ikut-ikutan dengan apa yang dikatakan di situ. Yang kedua, rubah dengan tutur kata yang baik. Misalkan ketika dia tadi berbuat kesalahan, ajarkan dia cara untuk meminta maaf. Bukan dia ngumpet di balik tabir yang namanya apa tadi? Bercanda, padahal itu sekian kali, bahkan setiap hari temannya dinangisin. Alasannya apa tadi? Bercanda. Itu kan dia ngumpet di balik tabir yang namanya kata-kata bercanda. Gak pernah mengatakan minta maaf kesalahan dia. Maka orang tua atau guru perlu mengarahkan setiap anak yang melakukan kesalahan, jangan pernah gengsi, malu meminta maaf kepada orang tua, kepada anak yang dizolimin misalkan tadi. Yang kedua tadi, orang tua harus membatasi akses tontonan yang gak bagus. Ya, kadang-kadang ada anak-anak nontonnya MMA, Pak. Oh, MMA ya? Apa MMA itu? Main apa? Main banting-bantingan. Khawatir nanti kepraktekan sama siapa? Temannya di rumah tuh. Kesel, akhirnya temannya dia apa? Dibanting sama dia. Nontonnya apa? Pas dilihat aksesnya, pantesan nontonnya MMA misalkan itu. Iya. Ucapan, perbuatan yang dilihat akan dia tiru seperti itu. Maka orang tua perlu membatasi di sini. Allahu a'lam bishawab. Dan ingatkan, itu kesalahan yang harus dia rubah. Jangan sampai sudah lama kemudian sudah terpatri dalam dirinya, dia berakar, nggak bisa hilang seperti itu. Maka salah satu harus diluruskan orang tua dan guru di sekolah. Nah, Allahu a'lam bishawab.